Pemirsa, akibat pergerakan tanah sejumlah rumah ambruk di Palopo, Sulawesi Selatan. Pergerakan tanah juga membuat jalan poros Palopo Toraja tertutup. Rumah ini ambruk karena tanah yang bergeser. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan. Longsor kerap terjadi di lokasi ini membuat rumah lainnya juga rusak. Meski tidak ada korban jiwa, bencana ini menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Ini sekitar 4 meter kurang lebih itu. 4 meter dengan panjangnya sekitar 15 meter. Untuk mempermudah penyaluran logistik, pemerintah setempat menimbun lokasi bekas longsor agar bisa dilalui kendaraan. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dinilai meresahkan, puluhan warga Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat menggeruduk sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan anjing. Puluhan warga menggeruduk rumah penampungan anjing di Cirebon, Jawa Barat karena dianggap telah lama memelihara atau menampung puluhan ekor anjing tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Warga menuntut puluhan anjing tersebut dipindahkan, selain karena gonggongannya yang berisik, juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Sebelumnya warga sudah menegur dan meminta pemilik rumah untuk memindahkan puluhan anjing itu, namun tidak ada respon dari pemilik rumah. Warga keberatannya karena baunya ini, kotorannya ini manakala kalau musim hujan. Dan juga sekarang lagi musim kemarau juga ada COVID, ini virus. Nah, warga khawatir dengan bau ini. Sementara itu, Satpol PP Kota Cirebon melakukan mediasi antara perwakilan warga dan pemilik penampungan anjing. Hasilnya, pemilik rumah meminta waktu 1 bulan untuk memindahkan puluhan anjing ke tempat lain. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan lembaga keuangan Insan Mandiri membawa kabur uang nasabah senilai 5 miliar rupiah. Pelaku menipu nasabah dengan memalsukan kartu dan slip setoran. Nasabah BMT Insan Mandiri silih berganti mendatangi kantor lembaga keuangan yang berada di sebelah terminal bus Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Mereka datang mempertanyakan uang tabungan dan deposito yang tidak bisa dicairkan. Penabung tahunan ambilnya, mau puasa kan tabungan diambil, tapi tahun ini diambilnya agak dipersulit. Ada yang untuk alasannya COVID kan, itu kan nggak ada urusan, karena saya nabung, mengambil uangnya saya sendiri. Sejumlah nasabah mengaku menitipkan uangnya sejak BMT Insan Mandiri berdiri tahun 2014 dengan alasan aman dan mendapat bunga yang tinggi. Namun saat diperiksa, tanda tangan manajer BMT Insan Mandiri yang ada di slip setoran yang dimiliki nasabah berbeda. Tidak ada stempel dan nomor seri serta nomor nasabah. Bukan resmi dari kami, jadi tidak dikatakan itu memang tidak palsu. Terus kami coba cek di sistem kami ternyata orang itu tidak menitipkan dananya di sini, sehingga kami pun bingung. Terus kami memberikan penjelasan kepada anggota tersebut, karena anggota itu tidak mau terima dan tetap tahunya di sini, karena yang narik nitip simpanannya itu dulu di karyawan sini. Nasabah kini menuntut BMT Insan Mandiri mencari ES karyawannya yang diduga membawa kabur uang senilai 5 miliar rupiah. Pelaku menipu nasabah dengan memalsukan slip setoran dan kartu deposito. Polisi masih memburu ES yang melarikan diri. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut pengembalian uang muka yang sudah disetor ke koperasi. Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria ini menggelar aksi di depan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Mereka tertahan di luar karena tidak bisa masuk ke ruang sidang. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Jumat siang menggelar verifikasi piutang dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Sidang PKPU masih akan terus berlanjut hingga tercapai permusyawaratan hakim. Nasabah akan terus mengawal jalannya sidang menuntut hak yang harus mereka terima. Pemilik Indosuria ini nggak pernah turun, nggak pernah keluar untuk menyatakan, meyakinkan kita lah bahwa Indosuria ini memang sedang bermasalah gitu. Jadi secara cash flow ini bermasalah. Kalau memang secara cash flow bermasalah, ditunjukkan dong kepada kami. Masalahnya di mana? Sebelumnya KSP Indosuria Cipta menyampaikan skema perdamaian kepada beberapa nasabah dengan memberikan janji jaminan tanah per meter sebesar 2,5 juta rupiah. Akan tetapi perdamaian itu menuai polemik karena tidak semua nasabah mendapatkan hak tersebut. Dan kasus gagal bayar KSP Indosuria masih akan berlanjut. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebelumnya Imam Nahrawi dituntut 10 tahun penjara terkait kasus suap dana hibah KONI. Sidang lanjutan terdakwa Imam Nahrawi terkait kasus suap dana hibah KONI dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang berlangsung secara online atau daring untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Imam Nahrawi dengan hukuman 10 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum diduga menerima suap 11,5 miliar rupiah dari mantan pejabat KONI. Ya mirsa, bagi Anda pecinta film koboi, bersiaplah untuk menyaksikan penampilan Kevin Costner dalam serial televisi Yellowstone. Kami informasikan usai jeda.